Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang seleksi dan juga penempatan. Tetapi sebelum melakukan presentasi, izinkan saya sebagai ketua kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya Yoaklina Dela Serada Oncok sebagai ketua kelompok. Anggota saya adalah Andreas Abano dan juga Welmincena Buasa. Oke, kita lanjut kepada materi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Yang berikut konsep seleksi. Konsep seleksi terdiri dari yang pertama, reliabilitas atau kendalan. Kendalan adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan mengacu kepada konsistensinya. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi atau kendalaan, yaitu dengan membandingkan ujian kepada orang yang sama dalam waktu berbeda. Yang kedua, validitas. Validitas merupakan tahapan kedua dalam persyaratan seleksi yang memberikan Anda informasi apakah ujian tersebut mengukur sesuai dengan yang ingin Anda ukur. Dalam ujian memperkerjakan, terdapat dua cara utama untuk menunjukkan validitas ujian, yaitu yang pertama validitas kriteria dan yang kedua. Yang berikut metode seleksi. Metode seleksi terdiri dari yang pertama wawancara. Wawancara adalah metode yang diberikan perusahaan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada calon karyawan agar mereka bisa mengetahui apakah karyawan tersebut cocok dengan pekerjaan yang akan mereka berikan. Yang kedua, tes kemampuan fisik. Pada tes kemampuan fisik ini biasanya perusahaan akan memberikan seperti kuesioner-kuesioner yang akan diberikan kepada calon karyawan agar mereka mengetahui bahwa apakah pekerjaan yang mereka berikan sesuai dengan kemampuan fisik dari calon karyawan tersebut. Yang berikut tes kemampuan kognitif. Pada tes kemampuan kognitif ini adalah kemampuan yang berdasarkan IQ, yaitu tes kepintaran. Apakah calon karyawan ini mempunyai IQ yang bagus agar dalam tahap seperti merencanakan suatu pekerjaan atau melakukan pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Yang berikut adalah inventarisasi kepribadian. Nah, pada tahap inventarisasi kepribadian ini, biasanya perusahaan akan menilai karakteristik dari atau kepribadian dari calon karyawan mereka. Apakah calon karyawan mereka mempunyai kepribadian yang cocok dengan pekerjaannya, atau memiliki kepribadian yang baik yang cocok dengan pekerjaannya, atau justru calon karyawan tersebut mempunyai kepribadian yang buruk. Yang berikut adalah sampel-sampel pekerjaan. Nah, pada sampel-sampel pekerjaan ini biasanya pihak karyawan akan memberikan sampel-sampel jenis-jenis pekerjaan dari perusahaan mereka agar karyawan-karyawan memilih apakah sampel-sampel pekerjaan tersebut cocok dengan mereka atau tidak. Yang berikut adalah tes narkoba dan tes kejujuran. Pada tes narkoba ini biasanya perusahaan mewajibkan calon karyawannya untuk melakukan tes narkoba agar mereka mengetahui apakah karyawannya bebas dari narkoba atau tidak. Dan juga tes kejujuran. Biasanya pada tes kejujuran ini perusahaan akan menilai apakah calon karyawan mempunyai sifat yang baik, yaitu mempunyai sifat yang jujur atau tidak. Yang berikut langkah-langkah mengadakan seleksi. Sebelum melakukan seleksi untuk calon pegawai yang dilakukan oleh seorang manajer HRD, yaitu mengkualifikasikan apa yang menjadi dasar seleksi. Biasanya tahapan ini terdiri dari yang pertama keahlian. Keahlian ini dibagi menjadi 3, yaitu technical skill, conceptual skill, dan human skill. Technical skill ini adalah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini mereka akan melihat apakah calon karyawan mereka mempunyai kemampuan yang bersifat teknis atau tidak. Sedangkan conceptual skill atau kemampuan konsep, yaitu apakah karyawan mereka lebih baik bekerja dalam kemampuan yang bersifat konsep atau perencanaan, atau langsung terjun ke lapangan, atau disebut dengan kemampuan teknis. Yang berikut ada human skill human skill ini berhubungan dengan bagaimana calon karyawannya bisa berhubungan baik dengan sesama karyawan atau membangun relasi yang baik dengan sesama pekerja. Yang berikut adalah pengalaman. Nah, pada proses pengalaman ini, mereka akan melihat apakah calon karyawan mereka pernah bekerja pada suatu perusahaan atau tidak. Mereka melihat dari pengalaman kerjanya. Yang berikut umur atau usia. Nah, pada tahapan umur ini biasanya perusahaan mempunyai batasan umur untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Yang berikut jenis kelamin. Pada jenis kelamin, biasanya perusahaan akan memberikan kriteria apakah mereka menginginkan kriteria perempuan
wanita atau laki-laki yang akan bekerja pada perusahaan mereka. Nah, keadaan fisik ini ada jenis-jenis pekerjaan yang dimana bahwa keadaan fisik mereka sangat berperan penting dalam pekerjaannya. Misalnya dalam hal perekrutan karyawan di bank, biasanya penampilan adalah menjadi hal yang sangat penting. Yang berikut adalah wajah. Nah, wajah di sini biasanya seperti yang saya jelaskan bahwa kayak perusahaan di bank, di mana mereka melihat wajah atau penampilan dari orang tersebut apakah good looking atau tidak. Yang berikut bakat. Nah, bakat di sini mereka akan menyeleksi misalnya suatu perusahaan mereka membutuhkan jasa pelukis, maka mereka akan melihat bahwa apakah orang ini bisa melukis atau tidak. Yang berikut temperamen. Nah, temperamen di sini adalah sifat dari individu calon pekerja atau individu tersebut. Apakah dia mempunyai sifat yang temperamen dan apakah sifat temperamen ini akan berpengaruh pada pekerjaan atau tidak. Yang kelima adalah karakter. Nah, yang kesembilan adalah karakter. Nah, pada karakter ini biasanya perusahaan akan menilai apakah karakter dari karyawan ini adalah karakter yang baik atau karakter yang buruk. Setelah menetapkan kualifikasi dasar, maka langkah-langkah dalam menyeleksi pegawai yaitu yang pertama seleksi administratif. Nah, pada seleksi administratif ini biasanya perusahaan akan melihat ijazah-ijazah dan juga syarat-syarat yang mereka berikan apakah karyawan sudah memberikannya secara lengkap atau tidak. Yang kedua, mengadakan tes. Nah, mengadakan tes ini tahapannya ada dua, yaitu yang pertama tes pengetahuan umum dan akademi atau keahlian. Pada tes pengetahuan umum dan akademi atau keahlian, tes ini biasanya bersifat pada pengetahuan umum atau tes IQ yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Yang berikut adalah tes psikologis, terdiri dari achievement test. Nah, achievement test ini yaitu berhubungan dengan pengetahuan, seberapa besar pengetahuan yang dipunya oleh calon karyawan tersebut. Yang berikut adalah attitude test. Nah, attitude test ini adalah tes kepribadian. Apakah attitude dari calon karyawan ini sesuai dengan pekerjaan yang akan diberikan? Apakah dia mempunyai attitude yang baik atau tidak? Yang berikut adalah inteligensi tes. Nah, inteligensi tes ini juga bersifat dengan IQ. Apakah IQ yang dimiliki oleh calon karyawan ini mempunyai IQ yang di atas rata-rata atau justru IQ-nya tidak sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan. Yang berikut adalah interest test. Nah, interest test ini adalah berhubungan dengan minat dari calon karyawan tersebut. Apakah karyawan ini dia mempunyai minat pekerjaan yang berhubungan dengan teknik atau berhubungan dengan konsep. Personality test yaitu kepribadian, yaitu tes kepribadian. Apakah karyawan ini mempunyai sifat yang jujur atau sifat yang tidak baik. Nah, mereka akan melakukan penilaian pada personality test tersebut. Yang berikut adalah tes wawancara atau interview. Nah, pada tes wawancara ini biasanya para calon karyawan akan berhadapan langsung dengan penanya dari perusahaan, yaitu secara 4 mata. Mereka akan melakukan wawancara agar mereka mengetahui kira-kira karyawan ini cocok tidak bekerja dengan perusahaan mereka atau pekerjaan yang akan mereka berikan. Yang berikut adalah tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini juga penting karena dari tes kesehatan ini mereka akan bisa tahu bahwa ternyata karyawan ini mempunyai penyakit ini. Dia tidak bisa bekerja karena pekerjaan ini tidak sesuai dengan kondisi tubuh atau fisiknya. Yang berikut adalah pengumuman hasil seleksi. Berdasarkan tes-tes yang sudah akan diberikan, maka perusahaan akan mengumumkan hasil seleksi, yaitu calon karyawan mana-mana saja yang akan mereka terima dan karyawan mana yang tidak akan mereka terima. Oke, yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya Welmin Cenabuasa. Konsep dan manfaat penempatan kerja. Menurut Siagian, manfaat penempatan kerja ialah A. Pengalaman baru. B. Cakrawala pandangan lebih luas. C. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan. D. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru. E. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional. F. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi. G. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi dan penetapan kerja. A. Faktor yang mempengaruhi seleksi. A. Kecil kondisi penawaran kerja.
tenaga kerja. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh satu, imbalan atau upah yang ditawarkan rendah. 2, pekerjaan menuntut spesialisasi yang tinggi. 3, persyaratan yang harus dipenuhi berat. 4, mutu pelamar rendah. B, faktor eksternal dan organisasi. 1, faktor etika dan proses seleksi. 2, ketersediaan dana dan fasilitas organisasi. 3, faktor kesamaan kesempatan budaya. C, perangkat organisasi. 1, analisis jabatan. 2, perencanaan SDM. 3, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Faktor-faktor yang dipengaruhi seleksi: A, orientasi. B, diklat. C, pengembangan. D, perencanaan karir. E, penilaian prestasi kerja. F, kompensasi. G, perjanjian kerja. H, pengawasan personalia. Yang berikut akan dibawakan oleh teman Andre Bano. Baik, yang berikut manfaat seleksi. Seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Seleksi termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang di dalam organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan penempatan pegawai Bojos Siswanto tahun 1989 mengungkapkan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, latar belakang pendidikan. Yang ketiga, kesempatan fisik dan mental. Yang keempat, pengalaman kerja. Yang kelima, faktor status perkawinan. Yang keenam, sikap. Dan yang ketujuh, usia. Demikian hasil dari presentasi kami. Terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Yang ingin bertanya silakan. Thank you.